Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Puji Tuhan, kembali minggu ini kita dapat beribadah. Kita angkat dulu yel-yel. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Luar biasa, fantastik, oh yes. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Naikkan syukur. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Naikkan syukurku, Semua angkat tangan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya minta dan hormat nanti saudari Anjur untuk membuka di dalam doa. Adik sekolah minggu, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kami bersyukur pagi hari ini pagi hari ini keberadaan kami. keberadaan kami. Kami yakin dan percaya Kami yakin dan percaya itu semua itu semua karena kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan kasih karunia di Tuhan dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami akan beribadah. Kami akan memuji, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita besar ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Haleluya ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar apanya? Besar kuasanya, besar kasihnya ya. Puji Tuhan ya. Karena kasih Tuhan itu lebih tinggi dari segalanya. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar cerita, ya, cerita firman Tuhan, ya. Kita akan angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Nanti Ibu Yohana berdoa buat firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur pagi hari ini karena kami boleh tetap dapat beribadah kepada Engkau Tuhan, khususnya dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menggerakkan anak-anak untuk hadir di ibadah pagi ini. Dan kami terus berdoa supaya firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu, Tuhan memberkati, membuka pikiran anak-anak, juga mereka yang mendengarnya untuk mengerti firman-Mu, sehingga mereka semakin sungguh-sungguh, semakin setia di dalam mereka beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Bapak Timotius yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak sekolah minggu yang hadir pagi hari ini, biar mereka boleh semakin hari semakin setia dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Engkau. Karena kami yakin di dalam ibadah ada kuasa Tuhan. Roti, air, minuman kami diberkati, dan segala makanan kami diberkati, dan segala penyakit dilalukan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami bersyukur menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak. Kita tiba saatnya kita akan mendengar. Kenapa bilang cerita firman Tuhan? Biasanya kan bilangnya firman Tuhan. Karena akan cerita tentang satu keluarga, yaitu keluarga Yakub, ya. Yakub dan anak-anaknya. Dan yang paling dikasihi oleh Yakub itu adalah yang bernama, anak-anak udah tahu semua. Siapa? Bukan Yunus, Yusuf, ya. Puji Tuhan, ya. Cerita ini terdapat di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu adalah yang pertama, ya.
dan terakhir adalah Wahyu. Pada tahu semua, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak, akan cerita tentang keluarga Yakub ya, yaitu akan cerita tentang Yusuf ya. Anak-anak, Yusuf itu sangat dikasihi oleh bapaknya karena dia lahir pada saat bapaknya udah tua. Karena sebelum Yusuf sudah lahir anak-anaknya yang lain ya. Yusuf itu anak yang kakaknya Benyamin ya, Benyamin. Dan paling besar Ruben, dan ada Simeon, ada Yehuda, dan ya semuanya 12 orang dan 1 orang perempuan yang bernama Dina ya. Nah, anak-anak, pada suatu ketika kakak-kakaknya sementara menggembalakan domba di daerah dekat Sikem ya. Nah, Yusuf saat itu tidak ikut bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Jadi dia ada di rumah. Nah, anak-anak, sebelum itu kalau sementara menggembalakan domba, kakak-kakaknya tidak menyukai Yusuf karena mereka tahu Yusuf itu lebih dikasihi oleh ayahnya, sehingga dia dibikinkan jubah yang indah ya. Sedangkan kakak-kakaknya tidak. Jadi kakaknya menjadi iri hati ya. Nah, anak-anak, dan pada suatu ketika juga Yusuf ini bermimpi. Mimpinya diceritain kepada kakak-kakaknya. Nah, anak-anak, pada saat berada di padang, lagi mengumpulkan berkas-berkas gandum. Berkas gandum kepunyaan Yusuf berdiri, dan berkas-berkas kakak-kakaknya sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Mendengar cerita mimpi ini, kakaknya menjadi lebih benci lagi kepada Yusuf, sehingga mereka berusaha ingin membunuh Yusuf. Hati-hati ya, kalau kita iri hati, dengki, benci, bisa akhirnya timbul keinginan untuk membunuh ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu, waktu kakak-kakaknya sementara menggembalakan domba dengan Sikem, Yusuf disuruh sama papahnya yaitu Yakub untuk melihat kakak-kakaknya. Mungkin dia membawa makanan buat kakak-kakaknya. Yusuf, kamu bawa ini ke kakak-kakakmu yang sementara di padang, dan lihat keadaan mereka, apakah baik keadaannya. Ya Bapak. Akhirnya Yusuf berangkat. Setibanya di dekat Sikem, dia tidak melihat kakak-kakaknya ada di situ ya. Nah, anak-anak, akhirnya dia ketemu dengan seorang laki-laki yang sementara berjalan dan bertanya kepada Yusuf, "Kamu mencari siapa?" Yusuf bilang, "Saya mencari kakak saya yang sementara menggembalakan domba." Akhirnya, "Oh, tadi mereka bilang mau berangkat ke Dotan." Jadi mungkin dia kepengen lebih jauh lagi menggembalakan dombanya. Dari Sikem dia terus pergi ke Dotan. Akhirnya mereka sudah kelihatan ada Yusuf pergi ke Dotan. Sebelum nyampe ke kakak-kakaknya udah, "Oh, itu si tukang mimpi datang," katanya. Siapa si tukang mimpi itu? Yusuf itu ya. Nah, mereka berbincang-bincang, "Wah, kita
kita akan masukkan ke sumur. Kita akan bunuh dia. Ada yang bilang, jangan membunuh darah daging kita. Ada juga yang pengen membela itu, antara 10 orang ini pada ini ya, akhirnya udah masukin aja ke sumur. Begitu datang Yusuf, jubahnya langsung diambil. Jubah yang maha indah ini diambil dari tubuh Yusuf, dan Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Nah, ketika Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, mereka melihat ada rombongan orang-orang Midian yang membawa barang-barang yang akan pergi ke Mesir. Dia membawa damar bedolah dan lain-lainnya. Mereka berubah pikiran ya. Akhirnya udah kita jual aja. Kalau dijual kan dapat dapat duit ya. Nah, akhirnya anak-anak Yusuf yang masih muda ini dijual kepada orang Midian ya, orang yang akan membawa barang-barang ke Mesir dengan harga berapa? Bukan 30 tapi 20, tapi bukan 30 keping perak ya. Kalau Yusuf dijualnya 20 uang perak. Nah, akhir kata Yusuf dalam cerita ini, dia dijual kepada seorang panglima di tanah Mesir, dan dia, setelah ringkas cerita anak-anak, Yusuf ini menjadi tuan bagi kerajaan Mesir ya. Anak-anak, karena Tuhan udah merencanakan yang baik buat Yusuf, sehingga dia melalui jalan yang berliku-liku akhirnya dia menjadi penguasa di kerajaan Mesir ya, di bawah Raja Fir'aun itu, menjadi penasihat Fir'aun malah. Nah, anak-anak, pada suatu kejadian kelaparan, kakak-kakak daripada Yusuf ini juga pergi ke Mesir, dari Kanaan ke Mesir ya, dari Kanaan ke Mesir, karena di Kanaan juga terjadi kelaparan dan mereka datang ke Mesir. Nah, anak-anak, setelah datang di Mesir, dia tidak tahu bahwa yang menjadi penguasa itu adalah Mesir, dan mereka benar-benar sujud kepada Yusuf, seperti dalam mimpi Yusuf, berkasnya sujud ke berkasnya Yusuf. Nah, anak-anak, di situ Yusuf tidak merasa benci kepada saudara-saudaranya, tapi Yusuf mengampuni perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, karena dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah seizin daripada Allah. Kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-8. Akan bacakan di dalam kitab Kejadian 45 ayat yang ke-8. Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku
sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi mereka tidak menyalahkan kakak-kakaknya yang sudah menjual dia ke Mesir, karena Yusuf bilang bahwa buat memelihara keluarga Yakub. Yakub itu anak-anak namanya diganti jadi apa? Jadi Israel, dan jadi nama sebuah negara di Timur Tengah sana, yaitu nama negara Israel itu, ya. Anak-anak, jadi kita juga harus saling memaafkan. Dengan ada yang suka berantem, suka punya musuh sama teman-temannya, enggak? Ya, kita harus saling memaafkan, ya. Seperti Yusuf juga yang sudah dimasukin ke sumur, dijual, dapat memaafkan saudara-saudaranya, ya. Anak-anak, karena kasih itu menutupi segala kekurangan, ya. Puji Tuhan, ya. Karena ya kita ingat juga kalau tanda salib itu, kalau ke atas kita kan kasihilah Tuhan Allahmu seperti lebih dari segalanya. Kalau yang ini kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Puji Tuhan, cerita tentang Yusuf ini sampai di sini. Dan sebagai ayat hafalan, kasih di dalam Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yang punya Alkitab bawa dibuka, ya. Kalau yang ini dicatat aja, ya, ini ayatnya. Yesaya 41 ayat 10. Akan bacakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saya undang guru-guru untuk kembali. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini, pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Nanti Kasem tutup dalam doa. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu, karena saat pagi hari ini kami sudah dapat beribadah, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Semua berkat anugerah-Mu, kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Amin. khususnya buat anak-anak sekolah minggu. Tanamkan firman-Mu
di dalam kehidupan mereka, supaya mereka anak-anak sekolah minggu boleh memiliki hati seperti Yusuf yang dapat mengampuni Tuhan orang-orang yang bersalah bagi dia. Dan kami percaya Engkau yang akan menguatkan dan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, supaya mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan mereka bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tetapi mereka juga bertumbuh di dalam rohani. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati dia lebih hari, lebih heran untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan kami juga berdoa buat orang tua, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap orang tua, berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberkati. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan mereka, pulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati terus ibadah sekolah minggu. Biar lewat ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu boleh selalu diberkati guna kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan kami akhiri ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.